Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program PTSL dan PTSP dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hak atas tanah. Studi kasus yang saya ambil adalah di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya, saya membuat tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Dan sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Najamir Rahmatillah, NIM 18 19 10 50 10 74. Yang pertama adalah, apa itu PTSL? Ada yang tahu atau belum? Kalau belum, dengarkan penjelasan dari saya ya. PTSL sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama atau secara massal, dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. PTSL sendiri itu singkatan dari Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun dasar hukum dari adanya PTSL sendiri, yaitu yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disingkat dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya, guna memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, telah ditegaskan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, disusunlah Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut dengan PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Adapun latar belakang terbentuknya program PTSL, yang pertama, program PTSL itu dibentuk dan dilaksanakan dengan adanya permasalahan berupa lambannya proses pembuatan sertifikat tanah yang nantinya akan menimbulkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, Kementerian ATR atau BPN membuka program prioritas nasional berupa PTSL tersebut. Program PTSL ini dilaksanakan sejak tahun 2018 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2025 yang akan datang. PTSP di sini dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, maupun kota. PTSP merupakan nama yang diberikan untuk provinsi, sedangkan untuk area kabupaten atau kota diberi nama Dinas Penanaman Modal. PTSP sendiri itu mengatur sebanyak 25 perizinan dan non-perizinan. Latar belakang dibentuknya PTSP adalah tujuan dari pemerintah untuk memproses dan mengelola beberapa jenis pelayanan pada satu program sehingga dapat terintegrasi dalam satu tempat, baik secara online maupun secara offline, dan sesuai dengan standar pelayanan. Untuk telaah konsep PTSL, objek PTSL itu meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset pemerintah atau pemerintah daerah, tanah badan usaha milik negara, ataupun badan usaha milik daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek Landgraf, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. PTSL itu merupakan langkah revolusioner yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017, dilaksanakan sebagai langkah dalam percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, dan adil merata, terbuka, serta akuntabel,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Adapun syarat dan tanah pengajuan PTSL. Yang pertama, syaratnya yaitu kartu keluarga dan kartu identitas berupa KTP. Yang kedua, surat permohonan pengajuan peserta PTSL. Yang ketiga, pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan. Yang keempat, ada bukti surat tanah. Dan yang kelima, bukti setor dan BPHTB dan PPH kecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibebaskan dari keduanya. Untuk tahapan program PTSL sendiri, ada penyuluhan, pendataan, pengukuran, sidang panitia, pengumuman dan pengesahan, dan penerbitan sertifikat. Adapun manfaatnya yang pertama, modal pendampingan usaha, yang kedua, peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan yang rata bagi Indonesia sendiri. Dan yang keempat, mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan perencanaan kota. Dan yang kelima, meminimalisir permasalahan perebutan tanah, penyerobotan tanah, dan kejahatan lainnya. Adapun langkah umum pengajuan PTSP, yang pertama, pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan nantinya, dan yang kedua, pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap pelayanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk memproseskan serta penyelesaian permohonan layanan. Yang ketiga, petugas PTSP sendiri itu mencatat, lalu memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas atau dokumen untuk diproses sesuai OSP yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada program PTSL dan PTSP dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hukum atas tanah. Program PTSL dapat menjadi jawaban dan solusi dari permasalahan hak atas tanah dikarenakan apabila suatu bidang tanah telah memiliki hak hukum yang jelas, maka tanah tersebut akan terhindar dari permasalahan seperti sengketa dan perseteruan atas tanah lainnya. Program PTSP dapat menjadi solusi dari permasalahan kepemilikan tanah dikarenakan tujuan dari program ini adalah memberikan perlindungan, kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau. Adapun studi kasusnya sendiri, yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Di Kabupaten Lombok Barat sendiri itu target yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2017 adalah 13.000 bidang. Dengan melihat perkembangan hukum pertanahan di Kabupaten Lombok Barat, serta kinerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat beberapa tahun terakhir ini, tentunya target yang diberikan pemerintah bukanlah hal yang sulit tercapai bagi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal pertanggungjawaban kinerja dan keuangan dalam melaksanakan PTSL, diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis yang lengkap. Anggaran yang dibayarkan sebanding dengan tinggi target pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pada prinsipnya, target pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah 100% jika seluruh bidang dapat terdaftar dalam klaster 1 atau biasa disebut dengan K1. Dalam hal bidang tanah, dalam satu desa objek pendaftaran tanah, sistematis lengkap tidak dapat secara keseluruhan masuk dalam kategori klaster 1 atau dapat disertifikatkan, melainkan sebagian termasuk ke dalam K2, K3 maupun K4, maka sisa anggaran dapat dioptimalkan untuk sertifikat pada lokasi lain yang telah tersedia di infrastruktur peta. Adapun untuk mengenai tahapan dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Lombok Barat, yakni di Desa Tanah Beak, Kecamatan Narmada itu meliputi yang pertama ada persiapan,
yang kedua ada penyuluhan, yang ketiga ada pengumpulan data yuridis dan data fisik pada bidang tanah, dan keempat ada pengelolaan data yuridis dan data fisik serta pembuktian hak, dan yang kelima pemeriksaan tanah, yang keenam ada pengumuman, dan yang ketujuh ada pengesahan, yang kedelapan ada penerbitan SK dan pengesahan SK, yang kesembilan ada pembukuan hak, dan yang ke-10 ada penerbitan dan penyerahan sertifikat, dan yang ke-11 ada pengelolaan dokumen, dan yang ke-12 ada pelaporan. Adapun hasil pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Desa Tanah Beak secara keseluruhan terdapat pada tabel yang saya tampilkan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah bidang tanah yang dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.500 bidang sebagaimana diuraikan pada kolom klaster 1, yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikatnya hak atas tanahnya. Sedangkan jumlah bidang tanah yang dapat data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di pengadilan sebanyak 15 bidang seperti diuraikan pada kolom klaster 2 atau biasa disebut dengan K2. Adapun objek tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada kolom klaster 3 atau disebut dengan K3 sebanyak 3 bidang dan bidang tanah yang subjek dan objeknya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL karena sudah bersertifikat seperti diuraikan pada kolom klaster 4 atau K4 sebanyak 83 bidang. Adapun kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Desa Tanah Beak, Kecamatan Narmada. Yang pertama kendalanya yaitu pada saat dilakukan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek, masih banyak ditemukan adanya masyarakat atau pemilik tanah tidak bersedia untuk mensertifikat tanahnya. Yang kedua, banyak dari pemilik tanah bertempat tinggal di luar desa atau bahkan di luar kecamatan letak tanah objek. Yang ketiga, tidak tersedianya atas hak atau surat-surat yang menjadi dasar penguasaan tanahnya. Dan yang keempat, ketidaksanggupan dari masyarakat pemilik tanah untuk membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disebut dengan BPHTB. Dari kendala tersebut, maka kita munculkan solusinya. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama di semua sektor antara masyarakat, pihak desa Tanah Beak, dan panitia adjudikasi guna terlaksanakan pelaksanaan PTSL yang baik. Dan yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan PTSL yang baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan kepada masyarakat tentang aparat yang bersih dan berwibawa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas UTS hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.